Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Bahas YouTube ya, tempat curhatnya YouTuber pemula. Jadi pada hari ini saya tertarik juga dengan komentar salah satu sobat kita yang nanya nih Bang, kalau video short kita temanya sejenis dengan video di channel kita, gimana Bang? Misalnya saya upload video tentang Museum Kereta Api Ambarawa, terus short saya juga ada beberapa video tentang Museum Kereta Api Ambarawa. Apa itu juga termasuk konten berulang Bang? Ya oke teman-teman, jadi sebelum kita jawab pertanyaan dari sobat kita yang tadi ya terkait konten berulang, ini coba kita akan buka paket dulu. Baru saja datang tadi sore ya, hujan-hujan ini diantar. Ini sebuah mystery box gitu ya. Dan kita akan coba untuk lihat apa sih isinya, ini kok bikin penasaran gitu. Kalau kita lihat di luarnya sih ini tipis sekali teman-teman. Ini kita harus lebih hati-hati ya dalam membukanya. Dan ini sekaligus memberikan contoh kepada kalian bagaimana kita bisa membuat video voice over. Artinya kita rekam videonya dulu tanpa suara, baru kemudian saat proses editing kita isikan suara di situ. Kalau bahasa kerennya kita membuat sebuah voice over teman-teman ya. Dan sebentar lagi kita akan coba lihat apa isi dari mystery box satu ini ya. Jadi isinya adalah kopi tubruk teman-teman. Jadi saya itu salah seorang pecinta dan pecandu kopi ya. Dan ini saya coba-coba juga pertama kali ini mau coba kira-kira cocok nggak dengan lidah saya gitu. Ini saya beli dua, satunya itu kemasan 200 gram dan satunya itu 500 gram. Dan nanti kita akan coba review bagaimana rasanya. Nanti akan saya coba buatkan kontennya dan kita akan coba review nanti bagaimana rasanya, apakah cocok dengan lidah saya atau tidak ya. Jadi tetap pantau terus Bahas YouTube. Oke, jadi ternyata banyak juga teman-teman kita ini yang masih kebingungan membedakan antara konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Umumnya dua hal inilah yang paling banyak menyebabkan dismonetisasi channel YouTube kita. Nah, untuk lebih jelasnya teman-teman, di sini akan coba saya jelaskan satu persatu sesuai dengan pemahaman saya berdasarkan pengalaman yang sudah saya alami begitu ya. Jadi bukan katanya. Ini sesuai yang saya alami. Oke, jadi ternyata masih banyak juga di antara teman-teman kita yang belum paham dan mengerti secara detail apa yang dimaksud dengan konten berulang dan konten yang digunakan ulang. Karena umumnya dua hal inilah yang paling banyak menyebabkan dismonetisasi channel YouTube kita. Jadi mohon disimak baik-baik agar sekiranya tidak ada yang gagal paham ya. Oke, jadi yang dimaksud konten berulang ya, itu adalah konten kita sendiri namun kita upload secara berulang kali, seperti yang dilakukan pada video yang sebelumnya, video sebelum ini. Nanti bisa kalian tonton setelah ini. Di video kemarin itu saya sudah menjelaskan terkait pertanyaan sobat kita yang menanyakan bahwasanya dia itu mengupload videonya dan ternyata itu viral, artinya banyak yang nonton gitu. Kemudian di bulan berikutnya dia mengupload video itu lagi. Nah, itu sudah pasti konten berulang teman-teman ya. Karena konten yang sudah diupload ulang lagi. Nah, itu namanya konten berulang. Kalau misalnya kita edit gimana Bang? Tergantung kalau itu. Kalau ngeditnya sedikit, itu masih dianggap konten berulang teman-teman. Artinya begini, kalau hasil editing kita tidak terdapat perbedaan yang signifikan, artinya itu bedanya hanya sedikit dengan konten yang sudah kita upload sebelumnya, itu masih masuk konten berulang. Kalau misalnya kalian ingin melakukan itu, jadi pastikan kalian sudah mengeditnya dengan sedemikian rupa yang mana kalian sendiri ataupun penonton kalian itu harus bisa membedakan. Oh, bedanya antara konten yang kemarin dengan yang sekarang itu di sini. Harapan YouTube itu seperti itu. Jadi bukan kok video kita kemarin karena view-nya rame kita upload lagi, bukan seperti itu ya. Itu sudah pasti konten berulang kalau seperti itu. Nah, nanti lebih detailnya kalian coba tonton video saya sebelum ini ya. Nah, sekarang bagaimana dengan konten yang digunakan ulang? Yang dimaksud konten yang digunakan ulang itu adalah kita mengambil video orang lain kemudian kita upload di channel kita. Nah, itu yang dinamakan konten yang digunakan ulang. Banyak sekali YouTuber yang kena seperti itu. Kalau mungkin kalian sudah pernah lihat ya, pernah nonton video di channel besar, di channel-channel yang sudah ratusan ribu subscriber. Kalau coba kalian cek satu persatu misalnya,
ternyata dia aktif 2 bulan yang lalu, atau video terakhir itu 3 bulan yang lalu, itu sudah indikasi terkena konten berulang teman-teman ya. Atau kalau nggak gitu ya berarti kena dismonetisasi, atau kalau nggak begitu mungkin saja kena banned gitu ya. Entah pelanggaran apa yang dilakukan. Tapi yang jelas kita tidak perlu memikirkan hal itu. Kalau kita memposisikan diri kita sebagai seorang pemula, tentu yang harus kita pikirkan adalah besok mau bikin konten apa, gitu ya. Jadi nggak usah mikirin yang macam-macam lah. Untuk pemula itu fokus aja besok mau bikin konten apa. Nah itu sudah sering sekali saya jelaskan di video-video saya ya. Nah dari penjelasan ini tentu memang rasanya ini belum menjawab pertanyaan dari sobat kita yang tadi ya. Jadi kita akan jawab. Tadi pertanyaannya apa ya? Coba kita baca bersama-sama lagi ya. Nanya nih Bang, kalau video shot kita temanya sejenis, video shot temanya sejenis dengan video di channel kita gimana Bang? Memang kalau bisa harus sejenis teman-teman ya, harus satu tema maksudnya begitu. Misalnya saya upload video tentang Museum Kereta Api Ambarawa, terus shotnya juga beberapa video tentang Museum Kereta Api Ambarawa. Nah, kalau itu berdasarkan pendapat saya teman-teman, kalau yang kalian gunakan sebagai video shot itu bukan potongan dari video panjang kalian, misalnya kalian punya video panjang, kemudian kalian upload di channel YouTube, kemudian kalian potong lagi menjadi video portrait, atau video model berdiri gitu ya, model tegak atau portrait. Nah itu kalian ulang di channel kalian. Nah kalau seperti itu saya sendiri belum bisa memastikan ya boleh atau tidak. Tapi sejauh ini saya belum berani melakukan itu teman-teman. Jadi misalnya saya bikin video shot dengan memotong video panjang saya, itu sejauh ini saya belum berani melakukan itu. Jadi mungkin buat teman-teman yang sudah mencoba itu dan ternyata tidak kena konten berulang, tentunya setelah monet ya, coba tuliskan di kolom komentar. Karena sejauh ini saya belum pernah melakukan itu, guna menghindari kemungkinan kena dismonetisasi. Kalau memang saya ingin bikin video shot ya saya bikin lagi gitu, dengan video original lagi, bukan motong dari video saya yang panjang yang sudah saya upload. Oke, jadi mudah-mudahan sedikit sharing dari saya ini ada manfaatnya. Kalau tidak ada ya anggap saja sebagai hiburan ataupun angin lalu. Terima kasih buat kalian yang sudah setia bersama Bahas YouTube. Terima kasih juga atas support dan dukungannya selama ini. Mudah-mudahan kebaikan kalian dibalas 1000 kali lipat oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan semoga sukses.